Topik pembahasan video hari ini mengenai Dodge Romic Sampling Plan. Jadi Dodge Romic ini termasuk dalam standar sampling plan ya. Pada minggu ini kita bahas dua buah standar sampling plan, yaitu yang pertama Dodge Romic dan yang satu lagi adalah sampling plan standar menurut ANSI ya. ANSI Z1.4 atau ASQ. Nah, di situ nanti ada sedikit perbedaan cara pandang, tapi dua-duanya kita akan pelajari ya. Kita akan masuk ke perkuliahan. Langsung aja. Kita belajar Dodge Romic karena Dodge Romic salah satu standar sampling plan yang penting ya, dimana dia concernnya salah satunya adalah melindungi buyer ya. Nah, kita akan mau lihat dulu bagaimana sistem ataupun cara sampling plan menggunakan Dodge Romic. Sebelumnya kita akan membahas siapa itu Dodge and Romic ya. Selama ini kita tahu ada namanya Ishikawa, kita tahu ada namanya Schuhart ya, ada Edward Deming. Nah, kita juga harus tahu ada yang namanya Harold F. Dodge dan Harry Romic. Jadi Harold F. Dodge ini bekerja sama dengan Harry Romic, di mana Harry Romic ini sebenarnya bekerja gitu ya di bawah supervisi dari Harold Dodge. Nah, mereka berdua ini mencetuskan bagaimana caranya melakukan sampling plan ya. Nah, itu dicetuskannya, mereka menelitinya mulai tahun 1930-an dan dipublish 1940, di mana dari situ nanti bisa berkembang sampling plan yang ANSI ya, ANSI Z1.4 ya, di mana ANSI Z1.4 mulai dikembangkan saat Perang Dunia Kedua, lalu setelah Perang Dunia Kedua baru menjadi standar ya. Nah, mereka ini keduanya ini adalah salah satu orang yang sangat penting bagi dunia mutu ya, terutama dunia mutu di Amerika. Jadi mereka mendapat penghargaan yang sangat tinggi ya, bersama dengan Schuhart dan juga para bapak mutu yang lainnya. Nah, kita akan melihat apa itu yang dimaksud dengan Dodge Romic Sampling Plan gitu ya. Dodge Romic Sampling Plan itu didesain untuk meminimasi average total inspection ya, tapi dia juga saat yang bersamaan memenuhi consumer risk. Jadi memang di sini kita lihat dia fokus kepada bagaimana memenuhi consumer risk ya, beta, dan bersamaan meminimasi average total inspection. Jadi bagaimana kalau bisanya beta tetap terpenuhi tapi yang diperiksa ya itu bisa diturunkan ya, diminimasi. Nah, lalu ada yang kedua, jenis kedua dari Dodge Romic Plan itu yang pertama, yang kedua itu dia sama tujuannya menurunkan atau meminimasi average total inspection, tapi di saat yang bersamaan dia menggunakan AOQL ya, average outgoing quality level limit atau level ya, limit ya. Jadi di mana AOQL ini adalah istilahnya mutu dari lot-lot yang masuk dan keluar ya, lot yang keluar, lebih tepatnya lot yang keluar dari sistem inspeksi itu terburuknya seperti apa, itu namanya AOQL ya. Nah, kita harus ingat Dodge Romic ini menggunakan rectifying sampling scheme ya. Jadi semua yang lot yang bagus itu diterima, tapi lot yang buruk gitu ya atau poor lot itu akan ditolak, lalu masuk ke dalam 100% inspection, dicek mana yang bagus, mana yang buruk, lalu yang produk yang buruk atau item yang buruk itu harus diganti dengan item yang baru gitu ya. Jadi semua produk atau dalam lot itu sudah 100% sudah bagus, baru bisa lewat dari inspeksi 100% tadi atau rectifying ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan ANSI atau ISO atau ASQ Z1.4 plan, nah ANSI itu dia fokus kepada AQL ya, average
quality level. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini dari produser ya, dari cara pandang produser, di mana produser pengennya alpha sekian-sekian, resikonya sekian ya. Kalau Dodge-Romic dari beta ya, dan EOQL. Nah, itu perbedaannya. Lalu bagaimana cara kita menggunakan Dodge-Romic? Pertama ya, plan pertama adalah menggunakan LQL. Jadi memenuhi LQL atau beta. Beta dan LQL-nya kita penuhi ya. Nah, dan saat bersamaan kita mengurangi average total inspection atau ETI. Nah, plan ini tujuannya memproteksi memproteksi pembeli ya. Tadi kan beta itu dari sisi pembeli ya. Nah, jadi dibilang bahwa these plans are used when protection is desired for the acceptance of individual lots of a certain quality level. Nah, jadi pada Dodge-Romic ini ya, dia berdasarkan pada penerimaan lot. Nah, kita harus lihat LQL, di mana LQL-nya ini harus terpenuhi ya. Nah, di sini Dodge and Romic itu sudah membuat tabel ya, di mana tabelnya itu berdasarkan LQL dengan nilai 0,5, 1,0, 2, 3, 4, 5, 7, dan 10% non-conforming ya. Nah, bisa kita menggunakan single dan double sampling plan ya, tabelnya tadi. Nah, kalau misalkan produknya sangat buruk gitu ya, ini nanti banyaknya malah nanti karena prosesnya rectifying jadi masuk ke 100% inspection ya. Tapi biasanya kasusnya nggak buruk gitu ya. Kalau buruk dia biasanya harus diperbaiki dulu sebelum melakukan sampling plan. Oke, kita langsung aja cara mengerjakannya bagaimana. Nah, contohnya kita punya example 10/13 di mana disebut Dodge-Romic plan, lot size-nya atau N besarnya 700, lalu LQL yang diinginkan oleh si pembeli 5% ya. Itu dalam proses average-nya 1,3 non-conforming. Jadi dia bilang, oke deh, saya pengennya LQL-nya 5% gitu ya. Lalu proses average-nya 1,3 non-conforming. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya begini. Kita buka tabel 10/8 ya. 10/8 itu ini ya, nanti kita lihat. Ini ya. Dodge-Romic single sampling table for limiting quality level ya. LQL 5% ya, jadi 5% tadi di sini. Nah, dari sini kita akan cari bagaimana sampling plan-nya. Nah, ini jawabannya sudah saya buat gitu ya, sudah ada, bahwa ditemukan bahwa N kecilnya atau sample size-nya sama dengan 130 dan C-nya, acceptance maksimum yang diterima agar lot diterima adalah C-nya non-conforming-nya maksimum 3. Ya. Lalu untuk sampling plan ini didapatkan EOQL-nya 1,2%. Ya. Nah, kalau misalkan kita proses average yang nggak tahu gitu ya. Misalkan kalau tadi kan 1,3, misalkan kita nggak tahu berapa, kita start dari maksimum, yaitu batas antara 2,01 sampai 2%, 2,5%. Sehingga dapat N-nya sama dengan 200 sampai dan C-nya sama dengan 6. Nah, bagaimana gitu ya? Nah, tadi dibilang kalau proses average-nya itu di atas 2,5, misalkan 5%, 10% produk cacatnya atau non-conforming ya, maka Dodge-Romic bilang 100 inspection is better ya. Tapi kalau less than 2,5% kita pakainya Dodge-Romic juga udah bagus ya. Nah, bagaimana gitu ya? Bagaimananya begini. Kita cek lot size-nya tadi 700. Tarik garis dulu ke sana. Lalu kita punya average proses ya. Itu tadi 1,3. 1,3 itu diantara ini 1,01 dan 1,50%. Lalu kita tarik pertemuannya, dapat N atau sample size-nya 130, acceptance-nya 3 dan EOQL-nya 1,2. Jadi maksimum lot ya secara rata-rata average gitu ya, yang keluar dari proses inspeksi seperti ini
itu nggak akan lewat dari 1,2% produk cacat. Ya. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu berapa, kita ambil yang paling kanan dari Dodge-Romic, yaitu sampel size-nya 200, C-nya 6, lalu EOQL-nya 1,4. Ya. 1,4 lebih buruk ya daripada 1,2. Gitu. Jadi begitu prosesnya. Lalu kita akan belajar yang sampling plan-nya berdasarkan pada EOQL. Jadi kita start dari EOQL. Nah, di sini ini sama ya, gitu ya. EOQL itu untuk menyediakan atau memenuhi level of protection dari sisi average quality level dari sekelompok atau sekelompok dari lot atau batch, ya. Nah, kita startnya dari EOQL plan ini ya. Jadi harus ketemu di mana di sisi lain dia harus meminimasi average total inspection. Oke, dia punya tabel juga sama kayak tadi dari 0,1, 0,10, 0,25 terus sampai 10% ya. Nah, single dan double juga ada tabelnya masing-masing. Lalu dibilang begini, Dodge-Romic table for single sampling plan with EOQL of 3% gitu ya, dapat ditunjukkan pada tabel 10 strip 9. Jadi kita akan belajar tabel 10 strip 9. Apakah ada, ini kan 3%, apakah ada yang 2,5%? Ada, tinggal dicari ya. Contohnya kita belajar misalkan ya, kita belajar melakukan inspeksi pada kasus ini di mana Dodge-Romic single sampling plan bilang bahwa lotnya itu atau lot size-nya itu 1200 ya, N besar. Lalu average outgoing quality limitnya 3%. Oke. EOQ-nya, average outgoing quality itu 3%. Jadi rata-rata keluar dari proses sampling itu mutunya 3% non-conforming. Dan proses average-nya 1,4% non-conforming ya. Maka kita akan bisa bahas atau dapatkan bahwa dari tabel ini kita cari lot size 1200, lalu proses average-nya 1,4% non-conforming, dapat bahwa single sampling plan-nya N-nya 65 dan C sama dengan 3. Di mana untuk sistem ini didapatkan LQL-nya adalah 10,2%. Oke. Artinya apa? Untuk individual lot pada kasus ini non-conforming rate-nya 10,2% ya, dengan beta 10%. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya begini. Lihat, ini tabel yang berbeda dengan tabel tadi ya, tabel yang soal yang sebelumnya. Ini untuk yang Dodge-Romic single sampling plan untuk EOQL ya, 3%. Kita cari tadi 1200 ada di sini. Lalu kita tarik proses average-nya ada di dalam range sini ya. Tadi berapa proses average-nya? Bisa kita lihat di sini 1,4 ya. 1,4 di sini di dalam 1,21 sampai 1,8. Sehingga N-nya, N kecilnya itu dapatkan sama dengan 65 ya, 65, C-nya 3 dan LQL-nya 10,2%. Gampang ya. Silahkan kalau ada pertanyaan langsung komentar di bawah. Terima kasih. Saya Martin Enggolan, sampai jumpa.